Yang paling sakit itu bukan saat ditinggalkan, tapi saat kita mulai mencintai orang baru, lalu masa lalu tiba-tiba kembali datang, dan bodohnya hati kita masih bergetar. Dear Diary, aku kira setelah semua luka yang pernah aku rasakan, aku nggak akan pernah bisa membuka hati lagi. Sampai akhirnya aku kenal kamu. Kamu datang dengan cara yang sederhana, nggak banyak janji, nggak banyak drama, tapi anehnya aku nyaman. Kamu jadi satu-satunya orang yang selalu aku tunggu notifnya. Orang yang bikin hariku terasa lebih ringan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku mulai percaya kalau mungkin aku bisa jatuh cinta lagi. Tapi hidup selalu punya cara aneh untuk mengacaukan semuanya. Di saat aku mulai dekat denganmu, dia kembali. Orang yang dulu pernah aku perjuangkan mati-matian. Orang yang dulu ninggalin aku tanpa kejelasan. Dan lucunya, hanya karena satu pesan singkat darinya, semua perasaanku yang susah payah aku kubur bangkit lagi. Apa kabar? Sesederhana itu, tapi cukup untuk membuat pikiranku berantakan semalaman. Aku mulai bingung dengan diriku sendiri, karena di satu sisi ada kamu yang hadir dengan tulus, tapi di sisi lain ada dia yang belum benar-benar selesai di hatiku. Aku mencoba meyakinkan diri kalau aku sudah melupakan semuanya, tapi ternyata tidak semudah itu. Kadang kita belum move on sepenuhnya. Kita cuma belum sempat menyelesaikan rasa kecewa. Dan itu yang paling menyiksa. Aku takut menyakitimu, karena kamu gak pernah salah. Kamu datang di waktu yang tepat, saat aku sedang berusaha sembuh. Tapi dia datang membawa kenangan. Dan kenangan selalu punya cara untuk membuat hati melemah. Sampai akhirnya aku sadar satu hal. Kalau seseorang benar-benar mencintaimu, dia gak akan pergi lalu datang sesuka hatinya. Karena cinta bukan tentang siapa yang kembali, tapi siapa yang tetap tinggal. Dan sejak saat itu, aku mulai belajar merelakan masa lalu. Bukan karena aku membencinya, tapi karena akhirnya sadar. Aku pantas dicintai tanpa harus merasa takut ditinggalkan lagi. Kadang masa lalu kembali bukan untuk diperjuangkan lagi, tapi hanya untuk memastikan bahwa kita sudah benar-benar belajar melepaskan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komentar, share, and subscribe ya. Terima kasih.